apa tidak itu? Enak. Harus sesaat Pak. Nggak terkatakan Pak, enak banget. Iya. Udah kuat suara orang Batak. Pak, susu berbora saya seperti rasa keju Pak. Jadi kami menyebutnya dengan Batak cheese. Oh iya? Bisa kirim nanti? Nggak bisa kirim? Di saat kumpulan anak saya juga sedang membuat fermentasinya Pak, saya tahan 3 hari Pak. Wow, oke, saya ingin coba itu. Pertanyaan kedua, mana danaunya? Kok nggak kelihatan danaunya? Pak, nanti dan nanti Apa tidak itu? Enak. Harus sesaat Pak. Nggak terkatakan Pak, enak banget. Iya. Udah kuat suara orang Batak. Pak, susu berbora saya seperti rasa keju Pak. Jadi kami menyebutnya dengan Batak cheese. Oh iya? Bisa kirim nanti? Nggak bisa kirim? Di saat kumpulan anak saya juga sedang membuat fermentasinya Pak, saya tahan 3 hari Pak. Wow, oke, saya ingin coba itu. Pertanyaan kedua, mana danaunya? Kok nggak kelihatan danaunya? Pak, nanti dan nanti kelihatan ketika kita di pasar tradisional juga di museum Ulos, museum Pustaka Batak, ada banyak persis danau Toba kita Pak, bisa melihat musim Buhir. Karena saya lihat dari Ya, foto jadi ini ada satu fotonya makanya datang danau. Pak. Katanya danau Toba, danaunya mana? Iya, katanya. Itu mungkin Sengaja di sini kan saya bawa data dulu. Sengaja di sini. karena itu kan hal yang membuat wow ya. Kalau kita lihat Danau Toba itu dari semua yang makanya itu menjadi destinasi wisata, bukan hanya tradisi Batak kemarin, tapi juga keindahan alam Danau Toba yang luar biasa dan tentunya harus masih dikembangkan. Tapi itu sangat salah satu hal yang bikin saya suka bingung adalah kenapa aktivitas kebudayaan dan seni itu tidak dipindah ke suatu lokasi alam yang lebih cantik lagi. Jadi semuanya kena gitu loh. Jadi kalau mau bikin pasar misalnya Ulos atau apa, kita boleh kita geser dikit dipakai di pinggir danau gitu. Jadi orang datang melihat keindahan alam dan juga sekaligus melihat tradisi Ulos dan juga bisa belajar gitu. Jadi tolong selalu pikirkan bukan hanya makanan ya, tadi kan poin 1 makanan yang harus dipikirkan. Poin 2 adalah yang dilihat itu apa di backgroundnya. Pada saat dia melakukan aktivitas semua ini seperti apa latar belakangnya gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu. Saya katakan itu gunung tuh bagus sekali karena kita melihat silakan. Terusnya Pak, Ya. ketika sebenarnya berada di Pulau Samosir Pak, semua wisatawan bisa langsung melihat danau sekaligus sedang melihat sebuah gunung sakral namanya Pusung Buhir, di mana Raja Batak diturunkan di sana secara legenda. Jadi kelihatan Pak, dimanapun kita berada pasti kelihatan danau dan juga gunungnya Pak. Kayak di fotonya aja nggak ada. Memang masalah seperti kalau teman-teman di sini belum pernah melihat saya adalah ngefans banget sama tenun, ya kan. Hampir setiap kali saya pakai tenun yang berbeda, ada yang dari Tidore, ada yang dari apa? Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Lombok, ada yang dari Madura dan lain-lain. Jadi saya ini ngefans banget. Memang tradisi ini sedang terancam karena jenis produksi sudah berubah. Jadi semakin banyak dan peminat orang yang ingin melakukan tenun ini juga berkurang. Karena juga tapi itu masalahnya itu adalah harus ada solusi ekonominya dari itu, harus ada demandnya. Ya, kalau di elit di Jakarta itu bisa ini dijual ini bisa 10 juta tahun, bisa. Tapi tinggal desainernya seperti apa dan pemasarannya seperti
seperti apa. Jadi kuncinya di situ. Harus beken dulu, dipaketkan seperti sebenarnya contoh seperti Iwan Tirta dan lain, baru itu menjadi suatu hal yang bisa harganya mahal. Kalau harganya mahal, barulah industri tenun angan yang bisa seperti batik tulis itu bisa hidup. Jadi harus dipastikan itu harus kerjasama dengan berbagai macam butik-butik desainer dan juga butik-butik retailer di Jakarta. Itu harus ada interaksinya karena nggak mungkin nggak ada yang mampu di sana beli 10 juta. Itu harus kalau ekspor atau nggak di Jakarta. Jadi harus ada hubungan koneksi itu. Salah satu hal yang paling menarik mengenai daerah Samosir bukan hanya danaunya yang cantik, tapi juga orang-orang Batak. Nah, orang-orang Batak ini setahu saya banyak teman-teman Batak. Setahu saya ada satu hal yang hampir semua orang Batak itu merupakan tradisi yang sangat kuat dan hampir semua orang Batak itu jago. Itu jago bernyanyi. Tandingannya Maluku, iya kan? Tandingannya apa? Batuk aja merdu dia. Batuk aja merdu ya. Kenapa gak ada dalam itu? Jangan lupa budaya itu bukan cuma apa yang bisa kita jual atau kita tunjukkan. Budaya itu juga bisa memasukkan pengunjung ke dalam dunia masyarakat dan apa yang ada. Gimana itu? Apakah itu karaoke ataukah apa itu sesi bernyanyi, lomba kompetisi bernyanyi? Pamerkanlah kemampuan orang-orang Batak bernyanyi dan itu pasti akan dinikmati sama berbagai macam wisatawan dan pengunjung dan juga masyarakat setempat. Jadi kenapa nih belum ada yang nyanyi-nyanyinya? Itu menurut saya sangat Kalau sekarang teman sama Pak, setiap lampu atau ketua ada penyanyinya Pak. Iya. Mereka pernah latihan, dan kita langsung nyanyi susah juga 3-4 kali Pak. Sekarang kebayangkan kalau orang yang berdatang ke sana kemanapun dia berada ada satu orang dengan kita nyanyi-nyanyi dimanapun. Jadinya tari-tari dan nyanyi itu tidak harus semua duduk kayak gini ditonton, diam semua orang nonton sampai kelar. Itu ngebosenin buat kita. Terus terang ya, bahkan di acara kementerian pun kadang-kadang bisa membosankan. Yang lebih seru lagi itu ini saya bercerita kemana arahnya. Yang lebih seru lagi orang itu pengunjung ingin datang dan melihat sesuatu hal seolah-olah itu hal yang otentik di situ, yang terjadi secara alami. Dan si pengunjung itu ingin berjalan-jalan secara natural, bukan yang duduk nonton kayak nonton pentas. Dia ingin bisa berjalan-jalan, nyoba-nyoba makan nyemil-nyemil, lalu di sini ada tarian, di sebelah sini ada tarian lain. Dia lagi jalan, berpikir Danau Toba, tiba-tiba ada yang ngamen pinggir jalan nyanyi-nyanyi dengan suara merdu. Jadinya tidak harus semuanya disekat-sekat per acara. Bisa, yang penting adalah alur perjalanan si pengunjung-pengunjung ini dia tersentuh dengan berbagai macam elemen. Jangan lupa itu ya. Jadi jangan disekat-sekat. Coba kita pikirkan nanti bagaimana caranya agar ada pewarna alami bisa sampai di Danau Toba. Susah kalau semua dari tempat lainnya. Tapi ini luar biasa. Itu ulos. Saya setuju banget mengenai kebijakan mengenai apa itu Hari Batak Day. Batak Day di mana siapa itu dipaksa pakai ulos di Batak Day? Cuman pemerintah apa masyarakat juga diajak? Untuk sementara Pak masih hanya siswa-siswa peserta guru. Jadi sekolah ya. Iya Pak. Nah, sekolah itu bisa kita terapkan gimana? Saya jadi terinspirasi sebenarnya itu gimana kenapa nggak kita lakukannya secara nasional? Coba. Kalau kita ingin melakukan keberagaman dan kebinakaan adalah misi kita, kenapa nggak kita tunjukin mulai dari murid-murid kita? Setuju nggak? Setuju. Oke, terima kasih luar biasa, Horas.